Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah, hati-hati dalam mengerjakan ibadah. Ternyata ada jenis sholat yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Kebiasaan sholat yang salah seperti ini harus dihilangkan, segera dirubah sesuai rukun agar tidak dibenci Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah sudah mengingatkan melalui dalil dan hadis untuk tidak mengerjakan sholat seperti ini. Dalam 5 rukun Islam, sholat adalah rukun pertama yang wajib dikerjakan meskipun berada pada kondisi yang tidak memungkinkan. Meskipun tidak bisa berdiri, maka dibolehkan untuk duduk, berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Karena itu, sangatlah tak logis apabila seorang mengaku beriman kepada Allah namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama. Sekalipun merupakan tiang agama, ternyata ada beberapa jenis sholat yang sangat dibenci oleh Allah. Dalam ajaran Islam, sholat bukan lagi ibadah yang perlu dipertanyakan tentang status hukumnya. Di berbagai dalil Al-Quran maupun hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan dengan jelas, sudah ditetapkan mana sholat yang wajib dan sunnah. Meski demikian, masih banyak yang menyepelekan sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inti dari segala perkara adalah agama Islam, dan tiang penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Meskipun sholat merupakan tiang agama, namun bagi segelintir muslim saat ini, kedudukannya tersebut kerap kali dianggap enteng. Alhasil, sholat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul. Bagaimana tidak, esensi utama dalam sholat adalah mencari ketenangan dan kekhusyukan. Mengerjakan sholat harus dengan ketenangan dan kekhusyukan, atau yang biasa disebut dengan tumakninah. Sholat tanpa tumakninah bisa menghilangkan ruh dari sholat itu sendiri. Parahnya, sholat yang terburu-buru tanpa menyertakan tumakninah sering terjadi di sekitar kita. Ada hadis yang perlu kita ketahui di mana Rasulullah pernah mengibaratkan orang yang sholat tanpa tumakninah sama dengan kejahatan seperti seorang pencuri. Rasulullah bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari sholatnya? Beliau menjawab, orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dalam hadis ini
ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabat. Kala itu, usai Rasulullah selesai sholat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan sholat sendirian. Anehnya, ketika sholat, laki-laki itu melakukan gerakan ruku dan sujud tanpa disertai jeda. Melihat hal itu, Rasulullah kemudian berkata di hadapan sahabatnya, "Apakah kalian menyaksikan gerakan sholat laki-laki tersebut? Barang siapa yang semasa hidup melakukan sholat seperti itu, maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam." Tak cukup di situ, di hadapan para sahabatnya, Rasul juga mengatakan model ibadah seperti itu ibarat seperti burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir biji kurma tanpa pernah merasakan kekenyangan. Dalam buku Agar Sholatmu Makin Khusyuk, karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, dijelaskan salah satu dosa orang yang mengerjakan sholat adalah tidak memperhatikan rukun sholat, yaitu tumakninah. Memang tidak ada yang bisa menyangkal tentang perkara diterima atau tidaknya suatu amalan, hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai umat muslim, kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tidak bisa diubah atau dilanggar sahabat beriman yang dirahmati Allah. Itulah sholat yang dibenci Allah dan Rasulullah, yakni yang dilakukan terburu-buru. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.